Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Gas. Bab 1876 sampai bab 1880. Fei Kexin tahu lebih baik dari siapapun bahwa Ye Chen tidak mungkin peduli dengan jutaan komisi dari Feng Shui. Lagi pula, pil peremajaan saja bisa bernilai puluhan miliar, atau bahkan puluhan miliar dolar, belum lagi kemungkinan besar Ye Chen adalah bos di balik Jiuxuan Pharmaceutical. Jika demikian, laba bersih tahunan Jiuxuan Pharmaceutical mungkin mencapai puluhan atau puluhan miliar dolar. Bagaimana orang seperti itu bisa peduli dengan jutaan? Oleh karena itu, Fei Kexin dengan cepat menebak mengapa Ye Chen ingin menampilkan citra seorang ahli Feng Shui di depan keluarganya, karena bukan karena uang, pasti ada alasan lain. Kemungkinan besar, itu untuk mendapatkan waktu dan ruang untuk identitasnya yang lain. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya tidak tahu bagaimana membalas bantuan sebesar itu kepada Anda, tapi itu baru lama sekali. Saya harap kita bisa membalasnya dengan lebih sopan di masa depan. Jika Anda membutuhkannya saya untuk apapun di masa depan, tolong jangan bicara dengan Tuan Ye. Saya sopan." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Nona Zhan, karena tidak ada yang terjadi di sini, ayo kembali, Fei." Kexin buru-buru berkata, "Baik, Tuan Ye." Lalu, Ye Chen lalu dia dan Fei Kexin keluar dari Suiyun Villa. Ketika mereka tiba di gerbang Villa Suiyun, Fei Kexin bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah Anda punya waktu di siang hari? Mengapa saya tidak mentraktir Anda makan santai?" Ye Chen menolak sambil tersenyum, "Tidak, Nona Zhan, aku akan menunggumu saja. Masih ada yang harus kita lakukan, jadi mari kita makan bersama di lain hari ketika kita punya kesempatan." Setelah mendengar ini, Fei Kexin berhenti berkelahi dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, ya, saya pasti akan tinggal di Jinling untuk sementara waktu. Jika Anda memiliki kesempatan, saya akan mengundang Anda dan istri Anda untuk makan malam bersama." Ye Chen tersenyum sopan, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, saya akan pergi dulu." Fei Kexin mengangguk dan berkata, "Tuan Ye, pergilah pelan-pelan." Melihat Ye Chen pergi setelah masuk ke BMW dan pergi, Fei Kexin masuk ke Cadillacnya. Begitu dia masuk, dia bertanya kepada sopir dan pengawalnya, "Tuan Luo, apakah Anda baru saja melihat seberapa kuat Ye Chen?" Orang yang dipanggil Fei Kexin Tuan Luo adalah pengawal pribadi Fei Kexin, Luo Jiacheng. Luo Jiacheng berusia 45 tahun ini, tetapi karena kekuatan dan kebugaran fisiknya yang kuat jauh melebihi orang biasa, dia terlihat seperti pria paruh baya berusia 30-an. Luo Jiacheng telah bersama Fei Kexin selama lebih dari 3 tahun. Meskipun dia sangat kuat, selain rasa hormat, dia juga sedikit mengagumi Fei Kexin. Di mata Luo Jiacheng, Fei Kexin adalah anggota paling menonjol dari generasi keluarga Fei, dan berada di sisinya juga merupakan pilihan yang sangat baik baginya. Pada saat ini, Luo Jiacheng menyalakan mobil dan berkata dengan hormat, "Nona Hui, saya tidak dapat melihat kekuatan Ye Chen. Dia bukan seorang pejuang, atau kekuatannya lebih tinggi dari saya." Fei Xiai berkata dengan terkejut, "Terserah. Kamu, kemungkinan lebih dari itu sangat kecil kan? Lagi pula, dia baru berusia 20-an. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menjadi prajurit bintang 6 di usia 20-an, kata Luo Jiacheng. "Serius, tingkat kultivasi sangat tinggi setelah tingkat tertentu. Usianya tidak dapat dilihat dari penampilannya. Tuanku berusia 78 tahun ini, tetapi dia terlihat berusia sekitar 40. Fei Kexin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya telah membaca semua informasi Ye Chen. Ya, dia memang baru berusia 20-an. Luo Jiacheng berpikir sejenak dan berkata, "Kemungkinan lebih besar adalah dia bukan seorang pejuang. Jika tidak, selama dia memasuki gerbang prajurit, saya akan dapat melihat melalui kultivasinya." Fei Kexin mengangguk sedikit dan berkata, "Meskipun orang ini belum tua, dia terasa sangat misterius bagi saya,
dan sulit untuk dilihat. Chen Yingsan, yang sedang duduk di kursi penumpang, berkata, "Nona, saya baru saja menemukan hal yang sangat menarik." Fei Kexin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" Chen Yingsan berkata, "Mobil yang dikendarai Ye Chen, panjang, jarak sumbu roda, lebar ban, dan lampu depan konfigurasinya semuanya BMW yang teratas di mobil. Saya baru saja membandingkannya. Mobil ini adalah BMW 760 terbaik tahun lalu, tetapi stiker di bagian belakang mobil adalah BMW 520. Fei Kexin sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Sepertinya dia masih memiliki ini benar-benar bukan hal yang biasa-biasa saja. Bahkan jika Anda mengendarai BMW, Anda harus banyak menutupinya." Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu dan berkata kepada Chen Yingsan, "Sanshan, gunakan ponselmu untuk terhubung ke perekam mengemudi dan periksa apakah kamu baru saja menangkap penampilan Ye Chen." Chen Yingsan tersenyum dan menyerahkan ponselnya. Telepon padanya, kepada Fei Kexin, dia berkata, "Nona, ketika Anda dan Ye Chen masuk sekarang, saya sudah mengekspor gambar dari perekam mengemudi, dan saya memilih beberapa yang lebih jelas. Coba lihat." Fei Kexin Si berkata dengan penghargaan, "Oke, Sanshan, saya menjadi lebih baik dan lebih baik." Chen Yingsan tersenyum dan berkata, "Nona, bersamamu, saya membuat kemajuan sangat cepat." Fei Kexin tersenyum sedikit, mengambil telepon dan melihatnya dengan serius. "Lihatlah melalui itu." Karena Ye Chen tiba lebih dulu dan Ye Chen menunggu di luar mobil, Cadillac mengambil data gambar yang sangat jelas ketika mendekati Ye Chen, dan foto yang diambil oleh Chen Yingsan juga sangat jelas. Fei Kexin berkata dengan kepuasan, "Saya harus bertemu Smith dari FDA dan membiarkan dia melihat foto-foto ini untuk mengetahui apakah Direktur Ye adalah Ye Chen ketika dia sedang bernegosiasi dengan Jiuxuan Pharmaceutical." Saat dia mengatakan itu, dia berkata kepada Chen Yingsan, "Sanshan, bantu aku menghubungi Smith, minta dia keluar untuk rapat, dan katakan padanya kalau aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan padanya secara langsung." "Oke." Pada saat yang sama, saat Ye Chen mengemudi kembali, dia terus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sopir Fei Kexin tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia tiba-tiba menyadarinya. Yang salah adalah wanita muda ini membawa prajurit bintang 6 bersamanya. Ini mungkin pengawal paling kuat yang pernah dilihatnya sejauh ini. Mampu mempertahankan prajurit bintang 6 di sisinya sebagai pengawal. Dari sudut pandang ini saja, kekuatan keluarga di belakang Zanfeier kemungkinan besar akan jauh lebih unggul daripada keluarga Ye. Jika keluarga Ye dapat memiliki prajurit bintang 6 untuk mendominasi pertempuran, Lu Haotian dari Istana Wanlong tidak akan pernah berani membawa peti mati langsung ke kediaman keluarga Ye. Dan ada poin kunci lain yang sangat penting, yaitu Zanfeier masih sangat muda dan belum bisa menjadi kepala keluarga. Jika dia bisa dilengkapi dengan prajurit bintang 6 sebagai pengawal, maka tuan dikendalikan oleh keluarga ini. Mungkin tidak mungkin, dia bukan hanya prajurit bintang 6. Bahkan dimungkinkan untuk memiliki beberapa prajurit bintang 6, dan bahkan mungkin prajurit tingkat tinggi. Menurut harga pasar prajurit bintang 6 di istana 10.000 naga, harga awal setidaknya 200 juta dolar AS setahun. Selain itu, prajurit bintang 6 di istana Wanlong semuanya memimpin pasukan dalam perang sebagai jenderal dan tidak dapat dipekerjakan sendirian, sehingga kecil kemungkinannya mereka untuk menjadi pengawal. Jika sebuah keluarga membesarkan 3 atau 5 prajurit bintang 6, biaya tahunannya bisa melebihi 1 miliar dolar AS. Jumlah ini benar-benar angka yang sangat mencengangkan. Ada banyak keluarga besar di Tiongkok yang memiliki kekayaan ratusan miliar, namun laba bersih mereka sepanjang tahun kurang dari 1 miliar dolar AS. Ambil contoh Song Group, meski memiliki nilai pasar 100 miliar yuan, namun laba bersihnya sepanjang tahun hanya 3 hingga 5 miliar yuan, bahkan saat pasar sedang bagus. Jika Song Wanting menyewa prajurit bintang 6, biaya orang ini mungkin mencapai setengah dari seluruh laba bersih grup Song. Memikirkan hal ini, dia segera menelepon Wan Pojun. Begitu panggilan tersambung,
Ye Chen langsung memerintahkan, Po Jun, tolong periksa saya apakah ada keluarga Tionghoa bermarga Zhan di Prancis, dan omong-omong, periksa seberapa kuat keluarga ini. Efisiensi Wan Po Jun sangat cepat. Dia dengan cepat menjawab Ye Chen, Tuan Ye, memang ada keluarga Tionghoa bernama Zhan di Prancis, kekuatan keluarga relatif rata-rata, dan total aset yang dapat dihitung mungkin sekitar 10 miliar euro. Total aset hanya 100 juta euro. Miliar euro? Ye Chen bertanya dengan heran. Tidak ada proyek besar yang terlewatkan, kan? Wan Po Jun menjelaskan, Tuan Ye, saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada kelalaian 100%, tapi penyimpangan keseluruhan tidak akan terlalu besar. Mendengar ini, Ye Chen semakin bingung. Total aset keluarga Zhan sekitar 10 miliar euro, yang berarti kurang dari 100 miliar yuan, tidak sebaik keluarga Song. Oleh karena itu, Ye Chen merasa masalah ini agak aneh. Jadi Ye Chen menelepon Qin Gang. Segera setelah panggilan masuk, suara terkejut Qin Gang terdengar, Tuan Ye, mengapa Anda punya waktu untuk menelepon saya hari ini? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Qin, apakah Anda menjual villa Anda di Suyun Villa? Telepon Qin Gang di ujung sana jelas terkejut dan bertanya dengan heran, Tuan Ye, bagaimana kamu tahu? Mungkinkah Ao Sui yang memberitahumu? Gadis ini memintaku untuk menyimpan rahasia setiap hari, tapi aku tidak menyangka kalau dia sendiri yang kubilang langsung padamu. Ye Chen tersenyum dan berkata, Ao Sui tidak memberitahuku tentang ini, tapi orang yang kebetulan membeli villamu mengenal ayah mertuaku. Benarkah? Seru Qin Gang, lalu dia tersenyum tak berdaya dan berkata, sepertinya aku salah menyalahkan Ao Sui. Setelah mengatakan itu, Qin Gang berkata, Tuan Ye, seperti ini. Villa di Villa Suyun terlalu jauh dari kota dan itu tidak terlalu nyaman. Jadi kami akan pergi ke sana. Saya telah tinggal di sebuah flat di kota selama beberapa waktu. Beberapa waktu lalu, Ao Sui mengatakan dia ingin tinggal di Thomson Yipin dan bertetangga dengan Tuan Ye. Dia sangat prihatin tentang ini. Jadi kami telah menunggu rumah yang cocok, sumbernya keluar. Dan satu set A03 kebetulan keluar beberapa waktu lalu. Jadi kami segera membelinya. Pada titik ini, kata Qin Gang lagi, Tuan Ye, tolong jangan beritahu Ao Sui bahwa saya sudah memberitahu Anda, jika tidak, gadis ini Anda pasti marah kepada saya. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Qin, bisnis Anda semakin besar akhir-akhir ini. Bahkan jika Anda membeli produk Thomson, tidak perlu menjual Suyun Villa, bukan? Apakah Anda mengalami kesulitan? Kata Qin Gang buru. Buru? Tidak, tidak. Jiuxuan Pharmaceutical telah memberikan terlalu banyak pesanan kepada keluarga Qin selama periode ini, yang telah meningkatkan bisnis bahan obat keluarga Qin beberapa kali lipat, membuat bisnis keluarga Qin tumbuh semakin besar, tetapi saya baru saja mengatakannya beberapa waktu lalu Sisi menginvestasikan sejumlah besar uang di Bozu, jadi dana yang ada sedikit terbatas akhir-akhir ini. Ye Chen mengerutkan kening, Bozu, sepertinya saya belum pernah mendengar tentang tempat ini. Qin Gang menjelaskan, Tuan ya, Bozu adalah pusat perdagangan dan basis produksi bahan obat terbesar di Tiongkok. Tetapi kota ini relatif kecil, hanya kota tingkat keempat, jadi tidak terlalu terkenal. Ye Chen bertanya kepadanya, kapan Anda berinvestasi di sana? Apakah Anda berinvestasi dalam bahan obat? Iya, Qin Gang menjelaskan, sejujurnya, Tuan Ye, volume bahan obat yang saya tangani semakin besar, jadi saya ingin memperluas ke hulu. Setelah jeda, Qin Gang melanjutkan, saya baru saja membeli blok beberapa waktu lalu. Saya memulai basis produksi obat tradisional Tiongkok berskala besar di Zhouzhou, dan kemudian menginvestasikan banyak uang untuk memperluas skalanya. Sejujurnya, langkah ini agak besar, dan pada dasarnya saya mengisi semua dana aktif yang ada. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa daftar rumah Tang Chen Yipin juga keluar saat ini. Karena saya tidak memiliki cukup dana, saya menjual villa itu di Villa Suyun. Bagaimanapun, villa itu kemungkinan besar akan kosong di masa depan. Ye Chen berkata, dana yang ada. Jika Anda tidak punya cukup uang, beritahu saya dapat mendukung Anda kapan saja.
masih bisakah Anda mentransfer dana? Jika tidak, saya akan membantu Anda menyelesaikan beberapa masalah sekarang. Qin Gang berkata agak tersanjung. Tuan Ye, saya sangat berterima kasih atas kata-kata Anda, tetapi tidak ada masalah besar dengan dana saat ini. Wei Liang menelepon saya baru saja dan mengatakan bahwa dia akan segera melunasi pembayaran batch terakhir bahan obat. Setelah uangnya tiba, saya kembali sehat. Ye Chen berkata, Tuan Qin, jika Anda memiliki masalah serupa di masa depan, tolong hubungi saya sesegera mungkin. Oke, Qin Gang berkata dengan penuh semangat, saya kenal Tuan Ye. Ye Chen bertanya lagi kepadanya, ngomong-ngomong, kapan kamu berencana pindah ke Thomson Yipin? Qin Gang berkata, Aosway telah mempersiapkan ini dalam beberapa hari terakhir. Villa telah direnovasi, dan tidak ada apapun yang perlu diubah. Perubahan besarnya adalah beberapa furnitur perlu diganti. Itu harus selesai dalam beberapa hari ke depan. Aosway berkata bahwa aku akan mengundangmu ke rumahku untuk makan malam dan memberimu kejutan. Kamu harus berpura-pura tidak melakukannya tahu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, baiklah. Kalau begitu saya pasti akan datang untuk memberi selamat kepada Anda. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memikirkan Zhan Feier dan bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, Tuan Qin, adalah orang yang membeli villa Anda di Suyun Villa orang yang sama, bernama Zhan Feier. Qin Gang berkata, tidak. Orang yang membeli villa itu adalah seorang Tionghoa Amerika bernama Chen Yingsan. Mendengar nama Chen Yingsan, Ye Chen menebaknya dia seharusnya menjadi asisten Zhan Feier. Pada saat ini, Qin Gang berkata lagi, namun, rumah itu pada akhirnya memang dipindahkan ke nama Zhan Feier. Hanya saja saya tidak melihat Zhan Feier secara langsung. Semua prosedur pemindahan ditangani oleh Chen Yingsan. Ye Chen terkejut dan bertanya kepada Hei, apa, Anda belum pernah bertemu langsung dengan Zhan Feier? Bukankah dia datang untuk melihat rumahnya? Tidak, Qin Gang berkata, Chen Yingsan lah yang datang sendiri, dan hanya melihatnya sekali. Setelah melihatnya hari itu, dia langsung mengambil keputusan. Ye Chen bertanya lebih lanjut, apakah dia mengambil gambar dan mengirimkannya kepada orang lain ketika dia sedang melihat rumah, atau melakukan panggilan video dengan orang lain membiarkan orang lain melihat rumahnya? Tidak. Qin Gang berkata, dia sedang melihat rumah itu. Agensi membawanya kepada saya hari itu, dan kami membuat janji untuk bertemu langsung di villa. Setelah dia tiba, saya mengajaknya melihat rumah dan melakukan perkenalan singkat. Lalu dia mengambil keputusan. Saya tidak melihatnya mengambil foto apapun selama ini, atau merekam video, apalagi melakukan panggilan telepon atau video call dengan siapapun yang lain. Ye Chen bahkan lebih terkejut ketika mendengar ini. Jika Zhan Feier mengatakannya sesuai dengan apa yang dia katakan, dia membeli rumah ini sehingga anggota keluarganya yang sudah lanjut usia dapat kembali ke Jinling untuk tinggal. Apalagi terlihat dari penampilannya yang sangat memperhatikan rumah ini. Tidak hanya ayah mertuanya Xiao Changkun yang mengajaknya datang untuk mengecek Feng Shui, bahkan ia ingin mencari istrinya Xiao Churan, untuk membantunya merenovasinya. Namun, jika Zhan Feier tidak melapor sejak dia memilih rumah ini hingga dia mengambil keputusan untuk membelinya, maka perbedaan sikap Zhan Feier terhadap rumah tersebut akan terlalu jelas. Sebelum membelinya, saya tidak peduli sama sekali. Saya bahkan tidak melihatnya dan membiarkan asisten saya mengambil keputusan. Tapi, setelah membelinya, tiba-tiba saya menjadi sangat khawatir. Tidak hanya saya harus memastikannya, masalah Feng Shui, saya bahkan menginvestasikan banyak uang untuk merenovasinya. Mengapa demikian? Ye Chen memikirkannya dan hanya menemukan satu jawaban. Artinya, perilaku Zhan Feier sebelum membeli rumah ini adalah sikapnya yang sebenarnya terhadap rumah tersebut. Dan perilakunya setelah membeli rumah itu tidak lebih dari sebuah pertunjukan yang sengaja dibuat untuk dirinya sendiri berdasarkan rumah tersebut. Memikirkan hal ini, Ye Chen mengerutkan kening dan semakin merasa bahwa Zhan Feier sepertinya memiliki niat buruk. Ye Chen bahkan berspekulasi bahwa Zhan Feier meminta asistennya untuk membeli villa Qin Gang bukan untuk ditinggali orang tua, tetapi hanya untuk dekat dengannya. Jika ini masalahnya,
maka sponsornya pada Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Jinling mungkin hanya kedok. Dan tujuan sebenarnya dia kemungkinan besar adalah untuk dekat dengan ayah mertuanya, Xiao Changkun, dan kemudian menggunakan hubungannya dengan ayah mertuanya untuk dekat dengannya dengan membaca Feng Shui. Hal ini membuat Ye Chen merasakan kekhawatiran yang kuat. Sejak menerima 10 miliar dari Tang Sihai dan menerima Emgrand Group, hingga saat ini, Ye Chen berusaha sekuat tenaga menyembunyikan identitasnya, terutama di depan istri dan keluarganya. Pasalnya, mereka tidak ingin ada yang menemukannya karena identitas aslinya, terutama istrinya Xiao Churan. Selama lebih dari setahun, Ye Chen telah bersembunyi dengan sangat baik, meskipun dia telah membuat banyak musuh, tidak seorang pun kecuali bibinya yang sombong dan mendominasi Ye Changmin yang benar-benar fokus pada Xiao Churan. Namun, Zhan Feier ini memecahkan situasi ini. Dia tidak hanya menemukan Ye Chen, dia bahkan menemukan ayah mertua dan istri Ye Chen. Hal ini tidak diragukan lagi telah menyentuh punggung Ye Chen, dan pada saat yang sama, dia memutuskan untuk menggali identitas asli Zhan Feier, dan kemudian memperlakukannya dengan caranya sendiri, dan diam-diam menjebaknya ke dalam sakunya sendiri. Jika dia benar-benar berani melakukan apapun yang mengancam orang-orang di sekitarnya, jangan biarkan dia kembali. Pada saat yang sama, dalam perjalanan kembali ke jalan raya, Fei Kexin tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada Chen Yingsan, "Sanshan, temuilah Xiao Churan untukku sore ini dan katakan padanya bahwa aku ingin membuat ada janji dengannya di Suiyun. Mari kita lihat rumah di villa. Anggaran dekorasinya 30 juta, dan biaya desainnya 10%. Jika dia mau melakukannya, saya bisa memberinya semua dekorasi." Chen Yingsan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Nona, Anda telah menemukan Ye Chen itu? Baiklah, mengapa membuang-buang waktu untuk Xiao Churan?" Fei Kexin berkata dengan serius, "Saya melakukan semua ini untuk bersiap, jika kakek gagal mendapatkan pil peremajaan di pelelangan, maka saya masih memiliki secercah harapan di sini." Chen Yingsan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Nona, saya pikirkan di masa depan dengan kekuatan keluarga Fei, kemungkinan Master akan memenangkan pil peremajaan di pelelangan masih sangat tinggi." Fei Kexin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejujurnya, saya tidak punya harapan untuk pelelangan." Chen Yingsan bingung, bertanya, "Mengapa Nona mengatakan ini? Apakah Anda mendengar rumor?" "Tidak," Fei Kexin berkata dengan tenang. "Saya baru saja menyimpulkan lintasan perkembangan masa depan masalah ini berdasarkan pada saya sepengetahuan saya sendiri. Dalam kesimpulan saya, sulit bagi kakek untuk mendapatkan pil peremajaan di pelelangan." Chen Yingsan tercengang ketika mendengar ini. Dia tidak mengerti mengapa Fei Kexin begitu pesimis dengan pelelangan. Jadi dia bertanya, "Mengapa Anda mengatakan itu, Nona?" Fei Kexin melihat keluar jendela, terkekeh, dan berkata, "Saya memiliki model analisis saya, tetapi model ini melibatkan terlalu banyak aspek dan terlalu banyak elemen, dan tidak mungkin untuk mengatakannya. Jika sudah jelas, jangan tanya." "Oke." Chen Yingsan mengangguk tak berdaya dan bertanya, "Nona, menurut Anda apa kemungkinan mendapatkan pil peremajaan dari Ye Chen?" Fei Kexin mengangkat bahu. Dia mengangkat bahunya, merentangkan tangannya, dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak yakin tentang Ye Chen. Orang ini terlalu aneh, dan semuanya tidak sesuai dengan akal sehat, jadi aku tidak bisa menggunakan pengalaman normal untuk menilai dia." Sebagai katanya, Fei Kexin menghela nafas, matanya menjadi lebih tegas dan dia berkata, "Tetapi jika saya tidak tahu bagaimana cara mengenal Ye Chen, saya hanya bisa menaruh semua harapan saya pada pelelangan. Setelah mengenalnya, ada satu kemungkinan lagi, bahkan kemungkinan kedua. Tingkat keberhasilannya mungkin hanya 1%, tapi saya tidak akan pernah menyerah, karena selama masih ada secercah harapan, itu lebih baik daripada tergantung di pohon." Lalu Fei Kexin menambahkan, "Jika saya berhasil mengenal istrinya, maka itu pasti dapat meningkat secara moderat sebesar 1%. Jika ada kesempatan untuk meletakkan landasan persahabatan tertentu dengan mereka, kemungkinan tersebut akan lebih ditingkatkan.
Chen Yingsan mengangguk dan berkata, "Nona, jika kita memasukkan Xiao Changkun, tingkat keberhasilannya seharusnya lebih tinggi, bukan?" "Iya." Fei Kexin mengangguk dan menghela nafas. "Yang harus kita lakukan sekarang adalah berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan niat baik kepada keluarga Ye Chen. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan lebih banyak peluang untuk menang. Tahun. Kami akan dikeluarkan dari keluarga Fei dan menjadi cabang sampingan dari keluarga Fei." Sebagai keluarga Tiongkok yang tertutup, logika operasi internal keluarga Fei sangat mirip dengan kebanyakan keluarga Tiongkok. Yang paling kejam adalah perebutan hak waris. Meskipun Fei Kexin adalah yang paling disukai di keluarga Fei, itu terutama karena lelaki tua itu sangat mencintainya. Yang lain hanya menyayanginya secara dangkal demi lelaki tua itu. Fei Kexin ibarat seorang putri yang disayangi oleh kaisar di istana kuno. Ia disayangi oleh kaisar. Sebelum ia menikah dan kaisar meninggal, semua orang di istana harus mengacungkan jempolnya. Namun begitu sang putri menikah dan kaisar lama meninggal, statusnya di istana akan sangat terpengaruh. Kecuali jika kaisar yang baru dinobatkan adalah ayahnya. Dalam hal ini, putrinya akan menjadi seorang putri, dan statusnya akan naik bukannya turun. Namun, dalam pandangan Fei Kexin, dengan banyaknya anak, ayahnya lah yang paling kecil kemungkinannya untuk mewarisi gelar kepala keluarga. Dan sekarang, kematian kakek Fei Jianzong semakin dekat. Jika dia tidak bisa mendapatkan pil peremajaan, Fei Jianzong mungkin pergi ke barat dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Dan karena ayahnya adalah yang termuda di antara banyak saudara laki-laki dan perempuan, dia juga memiliki akumulasi energi dan kekuatan terburuk. Begitu lelaki tua itu meninggal, ayahnya akan menjadi orang pertama yang dibersihkan oleh kepala keluarga yang baru. Secara umum, dalam keluarga besar, kecuali garis keturunan yang benar-benar mewarisi kedudukan kepala keluarga, selebihnya lambat laun akan menjadi cabang sampingan. Namun, setelah kepala keluarga yang baru mengambil alih, demi memantapkan perkembangan keluarga, ia tidak akan langsung mengusir semua saudara laki-laki dan perempuan tersebut, melainkan akan memilih untuk menyingkirkan saudara-saudari yang kehadirannya kurang, dan yang kurang berguna terlebih dahulu. Lalu singkirkan saudara-saudari yang kehadirannya kurang. Saudara-saudari yang lebih kuat dan lebih berguna akan tetap bersama tuannya untuk sementara waktu. Setelah itu, kepala keluarga yang baru akan terus memberikan manfaat lebih kepada saudara-saudaranya yang tersisa sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam memantapkan posisinya sebagai kepala keluarga. Seiring dengan semakin terkonsolidasinya status mereka, saudara-saudari ini pun memperoleh manfaat yang mereka inginkan, sehingga mereka rela meninggalkan keluarga induk dan mendirikan usaha sendiri. Sedangkan bagi kepala keluarga, setelah mengorbankan sebagian kepentingannya, juga meletakkan dasar bagi kepala keluarga, kemudian seluruh keluarga berkonsentrasi pada pembangunan dan menunggu perpecahan keluarga berikutnya dalam beberapa dekade. Saat ini, orang yang memiliki suara terkuat di keluarga Fei adalah putra tertua, Paman Fei Kexin. Paman Fei Kexin adalah anak laki-laki pertama yang lahir ketika lelaki tua itu berusia 18 tahun. Dia telah mengikuti lelaki tua itu sepanjang hari-hari tersulit. Dia telah mengalami paling banyak dan paling pemarah di seluruh keluarga Fei. Selain lelaki tua itu, dia juga yang paling meyakinkan orang-orang di bawah. Di masa depan, dia pasti akan sukses sebagai kepala keluarga Fei. Dan ayah Fei Kexin sejauh ini belum membuat lelaki tua itu terkesan, dan perannya dalam keluarga Fei tampaknya agak tidak berarti. Jika bukan karena kehadiran kuat Fei Kexin di depan lelaki tua itu, garis keturunan keluarga mereka akan sepenuhnya ditinggalkan oleh lelaki tua itu. Karena itu, Fei Kexin pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa setelah kakeknya meninggal dan dia kehilangan restunya, keluarganya akan segera dikeluarkan dari keluarga Fei. Dan dia tahu betul bahwa meskipun dia memiliki suatu kemampuan, pamannya tidak akan pernah memanfaatkannya, apalagi memberinya kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, Fei Kexin kini harus bekerja keras 120% untuk membantu kakeknya mendapatkan keinginannya dan mendapatkan pil peremajaan.
Tidak ada seorang pun yang berharap lelaki tua itu akan hidup lebih lama daripada dia. Karena hanya dengan cara inilah dia dan keluarganya bisa mendapatkan 10 tahun lagi atau bahkan jendela perkembangan yang lebih lama. Ye Chen ingin menyelidiki identitas asli Fei Kexin secepatnya, tapi masalah ini tidak semudah itu. Jadi, setelah dia kembali ke rumah, dia meminta Wan Po Jun untuk menyelidiki detail spesifik identitas Zhan Feier melalui koneksi luar negeri Istana Wanlong. Ye Chen awalnya mengira identitas Zhan Feier pasti palsu, namun Wan Po Jun melaporkan kembali bahwa Zhan Feier memang ada di Prancis. Setidaknya, dalam sistem registrasi rumah tangga Prancis, informasi registrasi rumah tangga Zhan Feier yang sangat detail dapat ditemukan. Perancis sendiri merupakan negara dengan jumlah pendatang yang besar. Pengelolaan informasi registrasi rumah tangga warganya sangat detail. Tidak hanya memuat informasi dasar seperti kelahiran warga negara, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain, tetapi juga mencatat pekerjaan orang tuanya, pendapatan dan bahkan keyakinan agama secara detail. Menurut informasi pendaftaran rumah tangga Zhan Feier lahir di Paris, Prancis. Nenek moyangnya berimigrasi ke Prancis pada awal abad ke-20. Keluarganya telah berakar di Prancis selama bertahun-tahun. Mereka bekerja dengan rajin dari awal dan mengakar di langkah Prancis selangkah demi selangkah. Saat ini, perusahaan ini telah menjadi grup bisnis besar dengan kapitalisasi pasar puluhan miliar euro. Dalam dokumen ini, bahkan nama dokter yang bertanggung jawab melahirkan Zhan Feier tercatat dengan jelas. Selain itu, informasi pendaftaran sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan Universitas Zhan Feier juga tersedia, dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali tentang identitas ini. Dari perspektif identitas ini, tidak ada yang dapat menemukan masalah apapun, tetapi Ye Chen hanya memahami satu poin kunci, yaitu prajurit bintang 6. Di mata Ye Chen, informasi Zhan Feier dikombinasikan dengan prajurit bintang 6, seperti orang kaya senilai 3 miliar yang membeli kapal pesiar pribadi senilai 1,5 miliar. Anda pasti mampu membelinya, tetapi tidak ada orang kaya yang berakal sehat yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Terlebih lagi, tidak mungkin orang bodoh seperti itu menjadi miliarder. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini saja, dia dapat menyimpulkan bahwa Zhan Feier ini pasti memiliki identitas tersembunyi lainnya. Pada saat yang sama, Ye Chen juga memikirkan apa tujuan Zhan Feier ini sengaja mendekati dia dan keluarganya. Menurutnya, hanya ada 4 kemungkinan motif pihak lain mendekatinya. Kemungkinan pertama adalah karena identitasnya sebagai tuan muda keluarga Ye. Kemungkinan kedua adalah karena identitasnya sebagai tuan Ye. Kemungkinan ketiga adalah karena pil Jiuxuan Zaizao. Dan kemungkinan keempat adalah karena pil peremajaan. Namun, jika Anda ingin memastikan lebih lanjut yang mana dari 4 tipe Zhan Feier di atas, Anda harus memiliki petunjuk lebih lanjut. Jadi, dia meminta Tang Sihai membantunya memeriksa catatan masuk Zhan Feier. Di malam hari, Tang Sihai memberikan kembali hasilnya kepada Ye Chen, dan isinya mengejutkan Ye Chen. Sebab, menurut catatan masuknya, Zhan Feier, warga Prancis Tionghoa, tidak masuk ke Tiongkok dari Prancis, melainkan tempat keberangkatannya di Amerika Serikat. Terlebih lagi, kota masuknya Zhan Feier bukanlah Jinling, melainkan Yanjing. Yang lebih aneh lagi adalah Zhan Feier ini telah berada di negara itu selama berhari-hari. Dia telah berada di Yanjing sebelumnya dan baru saja tiba di Jinling akhir-akhir ini. Meskipun isi tanggapan Tang Sihai sangat singkat, ada banyak poin penting yang sangat membantu Ye Chen. Pertama-tama, Zhan Feier datang ke Yanjing dari Amerika Serikat, yang membuat Ye Chen berpikir bahwa Zhan Feier kemungkinan besar adalah orang Amerika. Kedua, perhentian pertama Zhan Feier di Tiongkok adalah Yanjing. Hal ini membantu Ye Chen mengesampingkan kemungkinan Zhan Feier datang ke sini atas namanya sebagai Tuan Ye. Karena, di Yanjing, saya adalah Tuan Muda Ye, dan hanya di Jinling saya adalah Tuan Ye. Jika Zhan Feier datang menemui Tuan Ye, dia harus datang langsung ke Jinling. Selain itu, ada poin penting lainnya,
Zhan Feier telah berada di Tiongkok selama beberapa hari. Waktu dia memasuki negara itu lebih awal dari saat dia meminta Wei Liang pergi ke Amerika dengan membawa pil Jiu Xuan Zai Zhao, dan lebih awal dari saat Ji Qingtang mengumumkan lelang pil peremajaan. Dengan cara ini, Ye Chen dapat sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan Zhan Feier datang ke sini untuk membeli pil Jiu Xuan Zai Zhao, karena ketika dia memasuki Tiongkok, pil Jiu Xuan Zai Zhao belum keluar. Dan jika dilihat secara kasar, tampaknya pil peremajaan juga bisa dikecualikan. Namun alasan mengapa Ye Chen tidak langsung mengesampingkan pil peremajaan adalah karena pil peremajaan sebenarnya sudah ada sejak lama sebelum berita lelang diumumkan. Tuan Song, Li Tailai, Hong Wu, Lai Qinghua, Gu Yanzong dan bahkan Ratu Tua Eropa Utara semuanya telah meminum pil peremajaan. Mungkin Zhan Feier pernah mendengar tentang pil peremajaan sebelum lelang ini. Oleh karena itu, melalui informasi yang diberikan oleh Tang Sihai, spekulasi Ye Chen tentang motif sebenarnya Zhan Feier dipersempit menjadi dua kemungkinan. Yang pertama karena identitasnya sebagai tuan muda keluarga Ye. Yang kedua karena pil peremajaan. Dari dua kemungkinan ini, Ye Chen lebih memilih yang terakhir. Sebab, meski identitasnya sebagai tuan muda keluarga Ye tersembunyi dengan baik, namun identitas tersebut tidak memiliki manfaat praktis bagi banyak orang. Kecuali seseorang memiliki dendam terhadap keluarga Ye, mereka akan tertarik untuk menggali identitas tuan muda keluarga Ye. Jika tidak, bagi kebanyakan orang, mengetahui bahwa mereka adalah tuan muda keluarga Ye tidak ada manfaatnya bagi mereka. Mereka, apalagi tidak mungkin datang jauh-jauh ke Jinling hanya untuk bergosip. Oleh karena itu, Ye Chen mulai fokus pada pil peremajaan untuk mencari alasannya. Dia menemukan bahwa perhentian pertama Zhan Feier di Tiongkok bukanlah Jinling, tetapi Yanjing. Ini membuktikan bahwa jika dia datang ke sini untuk membeli pil peremajaan, sumber informasi tentang pil peremajaan pasti berkaitan erat dengan Yanjing. Ada dua orang yang telah meminum pil peremajaan di Yanjing. Salah satunya adalah Lai Qinghua dan yang lainnya adalah Gu Yanzong. Kemungkinan Gu Yanzong membocorkan berita adalah nol, dan Lai Qinghua. Ketika pengurangan mencapai titik ini, Ye Chen tiba-tiba mendapat ide. Dia berpikir bahwa beberapa hari yang lalu, dia telah meminta Lai Qinghua untuk membantu menyebarkan berita tentang pil peremajaan di kalangan orang kaya di Amerika Utara, sehingga dia dapat melakukan pemanasan terhadap pil peremajaan terlebih dahulu. Jadi, dia segera menemukan catatan panggilan antara dirinya dan Lai Qinghua. Waktu panggilan itu hanya 20 jam lebih awal dari saat Zhan Feier memasuki Yanjing. Setidaknya dibutuhkan 12 atau 13 jam bagi Zhan Feier untuk terbang dari Amerika Serikat ke Yanjing. Termasuk waktu persiapan pesawat dan waktu menuju bandara untuk melewati bea cukai dan naik pesawat, seluruh perjalanan memakan waktu setidaknya 15 jam. Artinya begitu Lai Qinghua menyebarkan berita tersebut, Zhan Feier segera berangkat ke Tiongkok. Kedua titik waktu ini bertepatan dengan sangat baik sehingga Ye Chen sepenuhnya menghilangkan semua kemungkinan lain satu persatu dan sangat yakin bahwa Zhan Feier mendekati tujuannya hanya untuk pil peremajaan. Menyadari hal ini, Ye Chen bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak tahu bagaimana Zhan Feier secara bertahap memfokuskan petunjuk dari pil peremajaan pada dirinya sendiri. Karena dia tahu betul bahwa Lai Qinghua tidak mungkin mengungkapkan identitasnya kepada dunia luar. Terlebih lagi, jika Zhan Feier mengetahui bahwa pil peremajaan ada hubungannya dengan dia pasti sudah datang ke Jinling sejak lama. Alasan mengapa dia tertunda begitu lama di Yanjing justru karena dia tidak tahu siapa yang memiliki pil peremajaan. Selain itu, Zhan Feier tiba di Jinling tepat setelah Ji Qingtang merilis berita tentang lelang pil peremajaan. Ini berarti sebelum Zhan Feier datang ke Jinling, dia bahkan tidak tahu bahwa pil peremajaan ada hubungannya dengan dia. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada dirinya sendiri. Metode apa yang digunakan Zhan Feier ini untuk menemukanku hanya dalam beberapa hari? Tepat ketika Ye Chen terkejut dengan kemampuan Zhan Feier, peluit keras terdengar di halaman. Segera,
Ye Chen mendengar Malan mengumpat dengan keras di kamar di lantai 3, siapa yang masih membunyikan klakson di komunitas? Apakah kamu sakit? Di lantai bawah, meskipun klakson berhenti, suara klakson berhenti lagi. Segera, suara Xiao Changkun terdengar, dan dia berteriak dengan keras, Malan, menantuku sayang, turunlah dan lihat mobil baruku. Begitu dia selesai berbicara, langkah kaki Malan terdengar dari atas, dan dia berjalan tertatih-tatih, keluar ke teras. Saat ini, Ye Chen, yang berada di kamar tidur di lantai 2, juga tertarik dengan gerakan tersebut. Dia datang ke jendela dan melihat ke bawah. Di halaman villa, Xiao Changkun sedang berdiri di depan sebuah Rolls-Royce culinan, wajahnya penuh kegembiraan dan kebanggaan. Dan Malan berdiri di teras lantai 3, memandang Xiao Changkun yang berdiri di depan sebuah SUV besar yang tidak dia kenali di halaman bawah, dan bertanya dengan heran, Xiao Changkun, apakah ini mobil barumu? Xiao Changkun berkata dengan bangga. Berkata, itu benar, turun dan lihat. Malan mengerutkan bibirnya dan berkata, apa bagusnya Jeep yang rusak, bagaimana bisa sebagus BMW? Kamu adalah barang yang hilang, mungkinkah kamu menjual BMW dan membelinya? Apakah kamu membeli barang jelek seperti itu? Di mata Malan, semua SUV dan kendaraan off-road adalah Jeep. Bahkan di mata semua orang parubaya dan lanjut usia yang tidak tahu banyak tentang mobil, SUV dan kendaraan off-road merek apapun bisa secara kolektif disebut Jeep. Xiao Changkun berkata dengan marah saat ini, Malan, kamu benar-benar berambut panjang dan berpengetahuan pendek. Betapa hebatnya ini Jeep, ini Rolls-Royce culinan, dan ini versi BB, Rolls-Royce do, kamu mengerti? Malan tertegun dan berseru, ya Tuhan, menurutmu mobil jenis apa ini? Rolls-Royce. Xiao Changkun menunjuk ke logo emas di bagian depan mobil dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, bahkan jika Anda tidak tahu apa-apa tentang mobil, bagaimana mungkin Anda masih tidak tahu tentang Rolls-Royce? Lihatlah pria emas kecil ini. Apakah Anda mengenalinya? Malan berseru. Ya Tuhan, bukankah semua Rolls-Royce seperti itu? Mobil besar, kapan Jeep jenis ini keluar? Kembalikan Jeepnya, Xiao Changkun berkata dengan nada menghina. Ini disebut SUV, dan itu SUV termahal di dunia. Malan tanpa sadar bertanya, yang termahal di dunia? Seberapa mahal, Xiao? Changkun bersenandung, suara, seberapa mahal harganya, biar ku beritahu, setidaknya pasti lebih dari 1000 W, ya Tuhan. Seru Malan, lebih dari 1000 W, itu bukan, lebih dari 10 juta, ya Tuhan, berdiri saja di sana dan tunggu aku. Setelah mengatakan itu, Malan segera naik lift ke bawah, tertatih-tatih, berlari dan melompat. Ye Chen juga sangat terkejut saat ini. Dia tahu bahwa Rolls-Royce culinan, bahkan versi biasa dari mobil ini, akan berharga lebih dari 8 juta saat mendarat, yang disebut versi BB bahkan lebih mahal, kurang dari 1000 Wan benar-benar tidak bisa turun. Tapi yang tidak dia mengerti adalah bagaimana ayah mertuanya bisa membeli mobil semahal itu. Xiao Changkun tidak punya banyak uang. Pendapatan kecil dari asosiasi kaligrafi dan lukisan mungkin tidak cukup untuk pengeluaran sehari-harinya. Dari mana dia bisa mendapatkan uang untuk membeli culinan? Memikirkan hal ini, Ye Chen dengan cepat keluar dari kamar dan turun ke halaman. Saat ini, Malan sedang berbaring di atas kap Rolls-Royce culinan sambil mengamati patung di depan mobil dari jarak dekat. Sambil melihatnya, dia berseru dengan penuh semangat, "Ya Tuhan, ini benar-benar Rolls-Royce. Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa logo emas seperti itu harganya 1 atau 200 ribu. Benda apa sebenarnya ini? Bukankah itu emas murni?" Setelah mengatakan itu, Malan mengulurkan tangannya untuk menyentuh pria emas kecil itu. Tanpa diduga, saat ini, Xiao Changkun tiba-tiba mengeluarkan kuncinya dan menekan tombol kunci. Mengikuti peringatan culinan, pria emas kecil itu tiba-tiba tenggelam ke dalam tudung. Kemudian, penutup logam meluncur dari samping, menutupi seluruh posisi asli manusia emas itu.
Malan hendak mengulurkan tangan dan menyentuhnya ketika dia melihat lelaki emas kecil itu tiba-tiba memasukkannya ke dalam tudung dan bertanya dengan heran, "Ya Tuhan, benda ini masih bisa disembunyikan, ini luar biasa." Xiao Changkun berkata dengan sinis, "Lihatlah penampilanmu yang tak terlihat. Pria emas kecil ini bernilai lebih dari 200.000 yuan. Jika kamu seperti ini kapan saja dan di mana saja, jika kamu bertemu dengan pria sepertimu yang buta dan terobsesi dengan uang, kamu pasti akan putuskan saja." Jadi desain Rolls-Royce masih sangat ramah pengguna. Untuk mencegah orang seperti Anda menyebabkan kerusakan. Begitu mobil dikunci, pria emas kecil itu otomatis masuk. Malan diejek oleh Xiao Changkun untuk waktu yang lama. Di saat normal, dia akan sangat cemas sehingga dia mungkin sudah mencungkil wajah Xiao Changkun sekarang. Namun, kali ini, dia tidak mendapat serangan sama sekali. Sebaliknya, dia memandang Xiao Changkun dengan wajah tersanjung, sangat bersemangat dan sangat terkejut dan bertanya, "Xiao Changkun, dari mana kamu mendapatkan mobil ini? Apakah kamu meminjamnya?" Xiao Changkun berkata dengan angkuh, "Jadi aku tidak suka mendengar apa yang kamu katakan. Apa maksudmu dengan meminjamnya? Mobil ini milikku, milik Xiao Changkun." Sambil mengatakan itu, dia mengeluarkan mobil kuli ini dari mobil. Surat izin mengemudi Nan dilempar ke depan Malan, dan dia tertawa dan berkata, "Datang dan lihat dengan jelas, siapa nama pemilik kendaraan ini di surat izin mengemudi." Malan segera membuka surat izin mengemudinya dan menatap semua orang. Di balik kolom itu, memang ada 3 karakter yang ditulis Xiao Changkun di atasnya. Dia langsung berseru, "Ya Tuhan, Xiao Changkun, ini benar-benar milikmu. Ini, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa membelinya begitu mahal? Mobil." Saat dia sedang berbicara, Xiao Churan pulang kerja saat ini. Begitu dia masuk ke halaman, dia melihat culinan ini dan bertanya dengan heran, "Ayah, dari mana datangnya culinan ini?" Malan buru-buru melangkah maju dan meraih lengannya, dan berkata dengan penuh semangat, "Putri, mobil ini adalah mobil baru ayahmu." "Ah," Xiao Churan tercengang dan berkata tanpa berpikir keluar, "Bu, apakah kamu tahu berapa harga mobil ini? Bagaimana ayahku mampu membelinya?" Malan segera menyerahkan SIM kepada Xiao Churan dan berkata, "Lihat sendiri, katanya nama ayahmu ada di sana." "Nama?" Xiao Churan tertegun pada pandangan pertama. Segera, dia bertanya kepada Xiao Changkun, "Ayah, bukankah kamu membeli mobil ini dengan pinjaman?" Xiao Changkun tertawa sinis dan bertanya padanya, "Gadis baik, kamu benar-benar menganggap tinggi ayahmu. Apakah menurutmu ayahmu mampu membayar uang muka untuk membeli mobil ini?" Xiao Churan tiba-tiba mengangguk dan bergumam, "Itu benar. Bahkan jika Anda membeli mobil ini dengan pinjaman, uang mukanya tetap 3 hingga 4 juta. Bahkan jika Anda menjual BMW 530 Anda, itu masih belum cukup untuk 1/10 uang muka." Berbicara tentang ini, dia buru-buru bertanya, "Ayah, lalu dari mana kamu mendapatkan mobil ini?" Xiao Changkun terkekeh, berbalik dan menatap Ye Chen, dan berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, "Ye Chen, putraku yang baik hukum. Di sini hari ini ayah harus menjelaskannya padamu." Melihat sikap Xiao Changkun, Ye Chen tersenyum tipis dan sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Menurutnya, Rolls-Royce culinan milik Xiao Changkun pasti diberikan oleh Fei Kexin. Namun, dia sengaja berpura-pura bingung dan bertanya, "Ayah, apakah masalah ini ada hubungannya denganku?" Xiao Changkun buru-buru mendatangi Ye Chen, memeluknya, dan berkata dengan nada datar, "Menantu yang baik, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sungguh masalah besar. Terus terang, mobil ini tidak diberikan kepadaku. Itu harus diberikan kepadamu." Bersambung.